Allah alaina barakatihim wa asrarihim wa min anwarihim wa ulumihim wa min nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا waliwalidayna amin. Langsung ke bab ya. Bismillah. Iya nggak pegang kitab? Ada yang pegang kitab? Ya Pak, ya perhatikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babul ikhlasi wa ihdorin niyyati fi jami'il a'mali wal aqwali wal ahwali al barizati wal khafiyati. Ya. Guru kita yang mulia Imam Syarafuddin Yahya An-Nawawi rahimahullah dalam karyanya yang bernama Riyadhus Shalihin ya. Riyadhus Shalihin, riyad artinya jamak raudhah. Raudhah itu artinya taman atau kebun ya. Di Madinah itu, di Masjid Madinah ada satu tempat namanya raudhah, namanya raudhah. Raudhah artinya taman. Taman di sini bukan taman yang dipenuhi dengan pepohonan palem dan sebagainya, tapi taman yang menyebabkan kita dengan duduk di sana insya Allah lebih mudah untuk masuk surga. Nah, karena ada jaminan dari baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berjamaah sholat 5 waktu berturut-turut sampai 40 waktu di raudhah, maka bisa dipastikan itu orang akan menjadi ahli surga. Cuman walaupun amin kan ini kayak tahun ini kita cuma bisa berdoa kan, bagaimana enggak? Masalahnya apa? Pakai doku. Ada yang lebih mudah ya, yang juga mengarahkan kita ke surga. Apa diantaranya? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ada orang-orang yang walaupun itu surga susah untuk digapai, tapi buat kelompok yang ini insya Allah dimudahkan nama Allah. Kelompok yang mana? Man salaka tariqan, yang rajin berjalan menuju ke majelis ilmu. Nah, menang kita di sini ya. Alhamdulillah malam ini kita setelah sekian lama sekian lama kita perek nih baru mulai lagi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan termasuk yang dijanjikan Rasul yang berjalan menuju ke majelis. Di majelis itu ternyata dikumandangkan atau dibahas secara luas ilmu agama, maka efek yang akan diterima oleh guru dan jamaah akan Allah mudahkan buat mereka masuk surga ya. Maka wajar kalau diantara kita ada yang semangat ngaji, ada yang rada-rada semangat, ada yang kagak semangat banget, malah ada yang ngepelin ngaji mulu lu ada. Kalau di saya di sini insya Allah ya,
walaupun ada yang nggak ngaku lah pasti. Oke. Jadi ini kitab dinamakan Riyadhus Shalihin. Riyad itu kalimah jamak dari raudhah. Jadi kalau raudhah satu taman, kalau riyad berarti taman-taman as-shalihin, orang-orang soleh. Ya, mudah-mudahan walaupun kita sadar bahwa masih jauh kayaknya kita untuk mencapai nilai soleh, tapi dengan membaca Riyadhus Shalihin paling kagak kita deket ke orang-orang soleh. Amin ya rabbal. Apalagi kalau sampai kita cinta kepada orang soleh, kan ada jaminan yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Ntar di hari kiamat kita bakal dikumpulin sama Allah. Kira-kira kita bareng siapa ya? Kata Allah, bareng sama yang lu cintai. Kalau lu cinta sama orang soleh, insya Allah lu bakal bareng dengan orang. Kira-kira orang soleh adanya di mana? Nggak mungkin di neraka, insya Allah di. Ya udah, kita cuma ngarap aja ya. Buat jadi ahli surga kan rada susah. Imam Syafi'i saking kepengennya pengen jadi ahli surga, khatam Qur'annya sehari semalam 2 kali. Lah, segede kita nggak kebulu mencet kalkulator. Kita makan kalkulator ya, yang keluar duit segitu, yang masuk segini, yang nunggak ini udah 3 bulan belum bayar segini, kan gitu yang gitu. Ya. Maka saya mengharap dengan kita membaca Riyadhus Shalihin, mudah-mudahan, ya harapan sih nggak apa-apa ya, mudah-mudahan kita jadi orang soleh lah. Amin. Ada Pak Soleh? Nggak ada. Tuh sekali diomongin soleh kagak datang, ampun. Oke ya. Apa tadi? Mudah-mudahan kita jadi orang soleh. Walaupun kita nggak mencapai jadi orang soleh, paling tidak ada mahabbah kepada orang. Apa mahabbah? Ada rasa cinta kepada orang soleh ya. Nah, ternyata untuk menjadi soleh, balik ke bab, Anda harus sama-sama punya apa? Punya obsesi ya. Punya cita-cita bagaimana caranya supaya kita jadi orang soleh. Kata Imam Nawawi, nih perhatiin dulu bab pertama. Yang pertama babul ikhlas ya. Kalau ada kitabnya enak ya. Babul ikhlas di sini akan dibicarakan pertama kali untuk menjadi orang-orang yang berada di Riyadhus Shalihin. Harus sama-sama kita miliki kalimat ikhlas. Ikhlas itu kan udah menjadi bahasa kita ya. Jadi kalau saya baca syarah daripada kitab Riyadhus Shalihin, ikhlas itu bikasril hamzah. Jangan dibaca akhlas, jangan dibaca ukhlas, tapi harus ikhlas ya. Dari mana itu? Dari para ulama. Nah, di sini dibilang bikasril hamzati, dengan mengkasrohkan huruf hamzah. Berarti yang benar ikhlas. Kalau ada yang membaca akhlas atau ukhlas, itu salah besar. Menyalahi kaidah Arabiyah, kaidah orang-orang Arab. Arti ikhlas itu apa? At-ta'arri amma dunallahi ta'ala ya. Arti ikhlas itu pekerjaan yang bersih dari niat yang amma. At-ta'arri jadi kosong, tidak ada keinginan untuk mencapai selain ridha Allah. Itu ikhlas ya. Tidak ada keinginan dari ibadah yang kita lakukan kecuali hanya semata-mata pengen ridho Allah. Itu baru ikhlas. Berat apa susah? Ya dua-duanya, ya berat ya susah. Sebab kalau kita kan jujur, ibadah itu kadang-kadang memakai transaksi kan. Lagi amat lu ngaji biar usaha gua maju. Nah, kan jadi kita kalah sama masyarakat Padang. Kalau mereka nggak usah pakai minta, emang usahanya selalu maju. Toko Cina di belakang, dia di depan.
Berarti dia maju. Jadi kalau kita bicara ikhlas, ya mohon sama Allah ya. Saya sendiri ya Allah susah itu ikhlas. Jadi menghilangkan tujuan dari ibadah yang kita lakukan selain daripada ridha Allah. Mau miskin kek, mau kaya kek, mau sukses kagak sukses, yang penting gua mah ibadah udah karena Allah aja udah. Jadi mau dibikin susah, mau dibikin senang, mau dibikin bagaimana juga hidup terserah Allah. Yang penting aku ibadah ini hanya pengen dapat ridha Allah. Ini ikhlas yang harus sama-sama kita miliki. Ternyata itu ikhlas dibagi sama ulama ada 3. Insya Allah 3-tiganya ikhlas, cuman kelasnya beda. Ada ikhlas dunia, ada ikhlas wusta, ada ikhlas ulia ya. Kalau ikhlas dunia beribadah untuk Allah tapi ada kaitan dengan keinginan dunia, itu masih ikhlas. Masih ikhlas ya. Lu rajin banget baca Waqiah tiap hari. Wah, kan gue pengen lancar usaha. Bagus. Daripada kedukun. Iya kan? Kalau kedukun bang itu paling disuruh pindahin pintu. Jangan ngadap ngidul. Iya kan? Mau ngadap kemana ke? Yang penting jangan ngadap ke atas kan gitu. Ikhlas yang kedua, ikhlas wusta, ikhlas kelas tengah ya. Bagaimana? Beribadah kepada Allah, pengen dapat ridha Allah, tapi ada implik kata orang Sunda mah, ada tambahan. Pengen masuk surga dan jangan sampai masuk neraka. Itu masih ikhlas, cuman ikhlasnya kelas 2. Iya kan? Ya kalau kita kan kelas 1, kelas 2 ada dua-duanya tuh. Sekali lagi, ikhlas pertama, ikhlas yang paling rendah, beribadah kepada Allah tapi ada tujuan untuk ke dunia ya. Mau tahajud ntar malam biar seneng besok marahin. Nah, nggak beres itu. Tapi masuk ikhlas itu ya. Daripada pelet kan gak karuan. Kata dukun cari tai ayam yang masih hangat. Lu olesin ntar juga ubur-ubur lu. Ubur-uburnya bukan karena sayang, karena gede tahu. Tapi kalau kita ibadah mengkaitkan soal dunia masih boleh. Cuma ntar ya kudu nerima nasib, walaupun ke surga ya paling bawah lah gitu kira-kira ya. Yang kedua ikhlas karena Allah tapi ada keinginan, jangan sampai saya masuk ke neraka ya Allah, saya kepengen masuk ke surga. Itu ikhlas, tapi ikhlasnya baru kelas 2. Nah, kalau kelas 3 nih mau gimana kek, mau ke surga kek, mau ke neraka kek, yang penting gua dapat ridha Allah, itu yang paling berat. Sampai-sampai para ulama bilang biarin gua ke neraka, yang penting dapat ridha Allah, nggak ada ceritanya. Iya kan? Nggak apa-apa gua ke neraka, yang penting ridha Allah. Nah kalau udah ridha Allah, walaupun neraka Bokoban juga nggak berasa panas. Kan udah dibuktiin nama Nabi Ibrahim alaihi salam ya. Pada denger kan, kita ngelihat enggak kan? Dengar bahwa Nabi Ibrahim saking kesannya itu si Namrud, dia bilang bikin lautan api, kita ceburin ini Ibrahim ke api. Subhanallah, karena Nabi Ibrahim orangnya dapat ridha Allah, ngedadak Allah ngomong sama neraka, qulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Enak banget ya. Maknanya enak, bukan ngalem suara saya. Maknanya enak. Tembang dulu salah paham lagi, saya hati ngalem dewek. Saya artiin begitu Nabi Ibrahim dicemplungin ke api, langsung Allah ngomong, qulna, aku Allah berfirman,
Ya nar, wahai api yang telah aku ciptakan dalam keadaan panas, saat ini kuni, jadilah kalian bardan, merupakan sesuatu yang adem. Bahkan bukan hanya adem, wasalaman, justru jadilah engkau tempat yang bikin sejahtera untuk hambaku yang bernama Ibrahim. Ya salam. Api jadi keselamatan, kesejahteraan. Sampai umat waktu itu bingung. Yang biasa masak, yang biasa kompor gas nyala, nggak ada yang bisa matang. Sebab api nyala tapi nggak ada panasnya. Telur nggak matang-matang, bisa-bisa malam ini kita nggak makan. Seandainya itu api sampai sekarang nggak ada panasnya. Kata Nabi Ibrahim, jangan terlalu lama kesian umat, biarkan panas. Yang penting saya sudah bersama Jibril. Waalaikumsalam. Ahlan wasahlan. Wilujeng sumping onji. Apa kalau semua belum semua masuk Sunda ya. Ngomong. Oke ya. Jadi kita kembali kepada soal ikhlas. Kalau sudah ikhlas lillah, insya Allah yang lain-lain itu ngikut. Sampai ada istilah, kalau lu nanam padi, rumput pasti ngikut. Tapi lu tanam rumput, padi luput, kan begitu. Lu kerja karena Allah, ntar juga Allah kasih apa yang lu mau. Orang semua punya Allah. Wahyu dagang pengen untung, itu dagang, itu untung punya siapa? Dia luput, punya Allah. Yang menentukan kita bisa dagang Allah, yang menentukan kita punya modal Allah, yang menentukan kita tempat nggak diganggu Allah. Tadi saya baru ngelihat ada laporan dari umat dagang udah enak-enak, datang tipu apa satpol pp diberesin, habis tempat saya. Nah kalau kita sekarang kagak ngelihat pakai tauhid, pasti nyalahin satpol pp kan, paling nggak ke wali kota. Ini kurang ngajar wali kota. Yang gerakin satpol pp ngegusur tempat kita siapa? Kembali ke Allah semua. Paham nggak sih? Ya, ini ngaji kudu paham. Mana 2 bulan 2 bulan sekali ngaji gak paham ya Allah. Nasib orang sana begitu, di sini mah hampir semua ya. Coba kita kembali. Sekarang kita punya modal dari Allah, kemudian kita sehat dari Allah, tempat juga kita kesewa, gerakan Allah. Walaupun kita punya modal, punya tempat, nggak diganggu sama orang. Sementara Allah kagak gerakin orang belanja ke tempat kita, mau dapat untung. Paling sekalian ngiler, ada yang belanja. Makanya Allah gerakin, lu belanja ke si Wahyu, kalau udah begitu tuh insya Allah ikhlas. Ini kalau nggak ikhlas kan kadang-kadang, waduh, marah di pasar bisa dibawa ke rumah, berantem sama bini. Nang abang kenapa marah-marah? Orang gua dagang rugi mulu gara-gara gua kawin malu. Wah, kemana-mana bisa engkongnya dibangunin. Dasar engkong lu turun dan ngadu ayam. Kemana ini tujuan? Sebaliknya Pak Haji, marah di rumah bisa-bisa dibawa ke kantor. Ngambek boleh. Emang kenapa bos? Kan gua lagi ada kasusnya sama bini gua. Kenapa dibawa ke kantor goblok? Lu marah aja sama bini lu sono, kan begitu. Akibat apa? Akibat hilangnya zikrullah ya. Makanya kalau buat saya, Abi yang ngajinya dikit, ya gerakan Allah. Yang ngajinya banyak, gerakan Allah. Amplop tebel, gerakan Allah. Amplop kagak ada isinya, gerakan Allah. Cuman paling tega lu, kan begitu. Kalau saya ngomong tega juga, siapa yang gerakin? Ya. Oke, coba belakang umurnya aja, biar nggak tegang ya. Jadi pengertian ikhlas itu,
adalah at-ta'arri. Kalau mau ditulis tidak susah ya. At-ta'arri mana tadi ya? Biar barokah saya baca ya. Yang namanya ikhlas itu at-ta'arri amma dunallahi ta'ala, mensucikan pekerjaan kita untuk tidak mengharap kecuali ridho Allah. Berat ini, berat ini. Di antara kita kan kalau orang Sunda bilang ada yang baru Islam. Islam isok sholat lamun aya mitoha. Isok sholat lamun aya mama. Mau sholat kalau ada mertua. Mertua hilang ya sholat tuh. Awas sekali. Ada kadang-kadang sholat ibadah karena guru banyak. Lu kelihatan rajin banget tahu sendiri kan Abi mah orang nyareweh. Kalau gua kagak hadir pasti negur dia. Lah, ini ibadahnya bukan karena Allah, karena gua ewe. Ada nggak? Ya udah jangan diaku lah. Nggak ada yang ngaku. Padahal kalau yang namanya ikhlas itu adalah sesuatu yang kita sama-sama amalkan dan tidak ada harapan kecuali ridho. Oke ya, yang satu itu supaya rada ini punya apa, ada bolehan rada banyak ya. Sambil ikhlas hati-hati, ada ihborin niyah ya. Waknya wawnya ataf. Sekarang lagi rame mau balik ngetop baca bahasa Arab dari kiri ke kanan kan bingung. Bismillahirrahmanirrahim dari kanan, dari kiri. Ar-Rahim, Ar-Rahman, Allah bismi itu. Ini saya langsung di depannya, depan YouTube. Bukan orangnya, depan YouTube. Baca bahasa Arab dari kiri ke kanan. Nah sekarang kita coba dan sekarang. Kalau kita baca dari kiri, an-niyatu wa ihdaru al-ikhlasu bang. Apa artinya? Makanya saya kepengen bapak-bapak semua sama-sama memahami. Kalau bahasa Indonesia oke lah dari kiri ke kanan. Kalau Arab dari kanan ke tahun berapa itu dulu DKI Dono Kasino Indro itu kan jualan kain dari Arab, ditulis dijamin tidak luntur. Dibeli sama orang pas dicuci luntur. Pak, ini dari Arab, jangan dari kiri ke kanan, kanan ke luntur, tidak dijamin. Jelas ya? Oke. Kemudian yang sama-sama kita harus perhatikan dalam ibadah nih ya. Ibadah apa aja? Apakah itu wajib, apa itu sunnah? Ihborin niyah. Ihdor itu jama apa namanya masdar dari ahdoro yuhdiru ihdoron. Nah kalau ngaji kita baru sampai ke situ Pak Haji. Susah kalau ngerti nahu susah ya. Makanya saya bingung kalau ada ustadz ceramah mau ngapain makin nahu ribet. Udah yang jadi aja terjemah lah. Gue lebih ribet ngeliat dulu bahasa Arab nggak pakai nahu, lebih ribet gue. Kan mendingan gue beli tahu, ketahuan udah hafal tahu bulat digoreng dadakan kan begitu kira-kira. Pak, berarti ini ya. Jadi ihdor itu ya kalau kita tasrif ahdara yuhdiru ihdaran fahuwa muhdirun wa dzaka muhdarun. Ada orang Arab punya marga al-muhdar. Kenapa sebabnya? Kata beliau, ini orang punya kewalian begitu tinggi, saat ada orang memanggil dia walaupun di jauh, kalau ya muhdar langsung hadir. Itu cerita mereka ya. Adapun kata saya ya tergantung orangnya. Hadirnya itu ngeribetin, namun bantuin kan begitu. Tidak semua hadir menggembirakan nih. Kita aja kalau lagi pesta datang kiai, nggak diundang datang sendiri, kira-kira senang apa mikir? Tergantung. Alhamdulillah
nggak diundang juga Abi datang, alhamdulillah. Ada yang sebaliknya, aduh, mana persiapan sebentar saja, mengamplop lagi, jangan kemana-mana. Jelas ya. Ini ngaji ya. Nah kalau di dalam amal, apakah itu sholat, puasa, haji dan lain sebagainya, harus menghadirkan niat. Sebab apa? Tanpa niat, jangan-jangan yang namanya pahala jadi juga itu ibadah. Oke ya. Sampai ada para ulama, para kiai menjelaskan berdasarkan hadis ya. Amal akhirat tidak akan ada pahala, tapi hanya semata-mata dunia gara-gara jeleknya niat. Walaupun amal dunia karena niatnya bagus jadi amal akhirat, subhanallah. Pakai peci nih. Kita niat ya Allah, karena budaya di Indonesia orang-orang soleh itu selalu pakai peci, maka saya juga menggunakan peci ini untuk penyesuaian supaya saya jadi orang soleh, insya Allah ada pahala. Nah kalau pecinya miring, aduh, yang gua, apa? Oh biar gak ada yang meledak ini lain-lain. Pakai pakaian. Kan diantara kita jarang yang niatnya itu sesuai dengan agama. Niat pakai pakaian itu apa? Satrul aurah, nutupi aurat. Adapun model terserah negara Anda, nggak diwajibkan. Ini gondrong, pakai jubah, pakai gamis. Orang mau nembok, pakai imamah, kan goblok. Gini serius ini. Iya, makanya itu orang Arab nggak wajib diikutin budayanya mah. Yang wajib kita ikuti agamanya. Nah kalau kita kudu serba Arab, waduh, nggak ada yang makan daging, korma semua. Coba bulan puasa, Nabi kalau puasa pakai takjil. Takjilnya apa? Korma 3 biji, zam-zam 1 gelas. Kalau kita ikut, cuman ntar kesananya kan kita nggak ngikut. Nabi itu cukup pakai korma 3 sama jam-jam 1 gelas. Habis maghrib, udah ibadah wiridan. Nah kalau kita bener 3 korma, disusul air. Nah, habis makan, habis sholat, kadang kayak orang dendam. Sop dipindahin. Udah brengsek. Di mana sunnah? Makanya kalau ada orang bilang, wah itu bid'ah, lalu bid'ah mulu tiap bulan puasa juga. Emang Nabi pernah makan steak? Enggak, saya pagi kemarin sama Wahyu beliin steak. La ilaha illallah, nikmatnya bukan main. Pas saya tanya harganya, la ilaha illallah, mahalnya bukan main. Subhanallah. Saya kadang-kadang suka ketawa. Ini orang banyak ngomong bid'ah. Lah lu sendiri kan bid'ah mulu. Lihat gambar puasa aja. Nabi itu 3 korma, 3 biji korma, kemudian disusul dengan air zam-zam 1 gelas. Habis maghrib udah nungguin terawih. Terkadang-kadang makan gandum setelah terawih. Nah kalau kita subhanallah dari setengah 6 udah diancam. Begitu ngebul, pokoknya lu ngebul sekarang, bentar lagi pindah lu ke perut gua, kan begitu ya. Itu ngancem begitu, kira-kira sunnah apa bid'ah? Ya udah ya. Balik ke pakaian. Ya silakan aja Anda sekarang mau ikut baginda Rasul Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat-tempat tertentu. Nah kalau sekarang mau kerja ngikut Nabi pakai gamis, kapan lu dapat kerjaan? Mau kerja pakai imamah, wallah begitu bismillahirrahmanirrahim dia kalau beres itu rumah 2 tahun juga. Jadi kita kudu bisa memahami, makanya hadis itu perlu fikih ya. Quran perlu fikih, hadis perlu fikih.
Apa fikih? Pemahaman. Ini mudah-mudahan yang di rumah juga ada yang dengerin. Jangan pakai paham kita nih kalau kita bicara soal hadis ya. Kata Nabi, Jum'ah itu wajib bagi mereka yang mimpi. Al-Jum'atu wajibatun ala kulli muhtalimin. Jum'ah itu wajib kepada setiap orang yang udah mimpi. Coba kalau kita artiin, nggak pakai Imam Syafi'i, nggak pakai Imam Malik, nggak pakai Imam Ahmad bin Hanbal, nggak pakai Abu Hanifah. Semalam gua kagak ngimpi, berarti gua kagak Jum'ah. Waduh, bisa kosong ini masjid. Ngimpi di sini sama para ulama dibahas. Ngimpi walaupun satu kali, tapi ngimpinya ngimpi mengadakan hubungan suami istri dengan seorang wanita. Tuh kan jatuh, baru ngimpi ini. Oke, menurut saya begini malu saya. Kata para ulama sepakat. Sini paham fikih, namanya fikih. Jadi al-fiqh itu lughatan al-fahmu. Oh, bukan arti kita malam Jumat kudu ngimpi, walaupun ngimpinya kapan menjadi wajib Jumat kalau ada orang pernah ngimpi bersetubuh dengan lain jenis. Pernah ngimpi? Nggak usah tanya satu-satu, capek saya. Jelas ya? Pemahaman di sini pemahaman ya. Jadi kita jangan ngomong bid'ah. Nah, kalau kita ngomong bid'ah sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh para orang baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita ingat tarawih. Nabi tarawih sebulanan apa cuma berapa malam? Nabi itu tarawih di masjid cuma 3 malam. Itu juga cuma 8 rakaat. Sesisanya dikerjain di rumah. Dan 3 hari kesananya hanya di rumah aja. Alasan Nabi apa? Kalau aku tarawih tiap malam takut tidak difardukan, diwajibkan oleh Allah. Ujung-ujungnya saya bikin susah umat saya. Coba kalau dilaksanain sekarang. Ada sih yang laksanain cuma 3 malam. Rame kan gitu. Itu. Tapi saya mau ngomong saya itu mau goblok bukan sudah. Subhanallah. Jadi di sini kita hadis itu ya seperti ini ya. Kita sekarang berbicara kalau seandainya letterlek aja, konstekstual aja. Ya kita bicara ihdarul ikhlas. Ikhlas itu apa? Kan perlu pengertian. Jadi kadang-kadang ada orang ngomong ikhlasnya pengen di alam, kan goblok. Gua ngasih lu ikhlas, lu ngapain ngomong goblok? Ada nggak ini? Ini saya kasih nih, nggak banyak sih, cuma 1 juta. Terima? Nggak usah aja. Saya ngasihnya ikhlas. Itu ikhlas, taunya pengen di alam bahwa itu anak ikhlas, kan nggak jadi ya. Itu ikhlas. Jadi harus pasif, harus selamanya lazim sampai dia mati, dia lakukan itu karena Allah. Kadang-kadang ada orang awalnya ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Quran sampai sujud. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ikhlas. Itu tamu nanya. Lama amat sih, orang saya lagi enak, lagi ikhlas banget hati ngaji Quran. Mau ngapain ngomong goblok? Ikhlas saya. Jangan diomongin. Ikhlas gak masalah. Saya ikhlas, Abi bantu Abi. Mau ngapain ngomong ikhlas? Ikhlas itu hanya lillahi rabbil. Perlu diketahui sama guru nggak? Nggak usah. Perlu diketahui sama istri? Nggak usah. Perlu diketahui sama suami? Nggak usah. Yang penting Allah tahu dengan apa yang saya lakukan, itu baru cakap. Ada yang kadang-kadang tengah-tengah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang dehem. Hayya 'alas shalah. Lu kok jadi berubah? Ada yang dehem. Jadi pengertian ikhlas itu
selama-lamanya kita melakukannya hanya karena Allah dan ihdharun niyah. Ini penting bahas ya. Ambil contoh, salat kita nggak mungkin sah tanpa adanya niat. Nah, Nabi nggak ngasih tahu tuh itu niat bagaimana, enggak dibahas sama para ulama. Itu ulama fikih namanya fuqaha. Niat itu adalah muqtaranan bi fi'lihi, menuju ke satu pekerjaan, dan itu niat bareng sama pekerjaan yang dia lakukan. Itu namanya niat. Bang Roman sekarang mau berangkat ke Bali lah umpamanya. Seminggu lagi gua niat mau ke Bali bulan besok. Ya entar niat mah bareng lu naik bis. Paham gak sih? Ini pengertian fikih ini banyak, bukan pengertian bahasa kita bukan ya. Jadi kalau gua niat mau sholat ntar dohor, atau bukan niat, itu baru apa? Azam namanya. Ini mah baru rencana serah uang udah, pokoknya gua niat kawin gua. Entar kalau udah qabil tuh nikah, wa tazwijaha bil mahril madhkur, saya terima nikahnya Sumiati binti sama dengan mas kawin kolor dan isinya cakep itu baru niat lah. Kalau belum masih sebulan lagi jangan bilang niat, kata tukang ngaji fikih lo ya, bukan orang Indonesia. Kalau Indonesia bebas aja, pokoknya gua niat ntar naik haji kapan-kapan. Oke lah, nggak jadi soal. Tapi kalau nyangkut ibadah, sekali lagi nih, yang namanya niat itu muqtaronan bi fi'lih. Ada yang baca muqtarinan boleh, jadi iktarona, yaktarinu, iktironan. Iktarona akhirnya bareng. Kalau muqtarinan berbarengan. Kalau muqtaronan dibarengin, itu mas silakan aja dah ya. Yang penting pada ngajar nahu, ngajar sorof. Yang namanya niat itu harus dilakukan oleh seseorang, dan yang namanya niat menuju satu pekerjaan dan bareng dengan awal pekerjaan. Contoh salat, awal pekerjaan salat apa? Rukun salat ada berapa? 17. Yang pertama, ini kenapa nggak ngejawab? Pekerjaan pertama itu adalah takbiratul, berarti itu niat kudu bareng sama takbir. Ini masih 2 meter lagi udah niat. Sholli berduri, Allahu Akbar, masih di Solo udah. Itu bukan niat, azam. Paham ya? kecuali puasa. Nah kalau puasa kudu bareng sama pertama, repot kita nungguin fajar. Nggak tidur kita. Pak imsak, nah itu sama gue. Waduh, nggak tidur. Kan kalau nggak tidur kan pasti kudu ngopi. Nah, ini kopi tuh betul. Mohon maaf nggak nawarin. Cuma segelas, saya tawarin ntar mau semua, gua gak kebagian. Diolah sama Imam Syafi'i, kalau di bulan puasa nggak usah bareng sama kapan mulai puasa itu kapan? Mulai munculnya fajar sodik, itu kan mulai itu. Nah kalau kita kudu niat pas di situ, langsung gua aja kesiangan. Kata Imam Syafi'i, kalau niatnya mau puasa, yang penting at-tabyid, kudu nginep itu sih niat walaupun hanya beberapa jam. Jelas ya? Jelas Marwan, jelas. Ayo belakang depan kudu ngerti. Ini ngaji tiap minggu kita sampai sobek lagi. Ngerti mah kagak? Yang penting ada saksi, kita udah rusak. Emang gitu dari hari kiamat dipanggil. Riyatus Shalihin, sini kamu jadi saksi buat Syaminuddin. Bener nggak ngaji? Nggak bisa ngomong, kita ngaco.